Ya pemirsa, Presiden Prabowo membantah anggapan dirinya dikendalikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya, dalam pernyataannya Prabowo menyoroti budaya politik yang gemar mencari-cari kesalahan pemimpin yang telah selesai masa jabatannya. Ia justru menegaskan kontribusi Jokowi bagi Indonesia tak bisa diabaikan. Kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah. Saudara-saudara, beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, iya kan? Come on, harus kita yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya. KPK tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus pemerasan anggaran proyek infrastruktur tahun 2025. Ya, modusnya permintaan jatah preman senilai 7 miliar rupiah disertai ancaman pencopotan jabatan kepala UPT yang tidak patuh. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 3 November lalu. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Kini ketiga tersangka ditahan selama 20 hari terhitung Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan. Iya, pemerasan dilakukan dengan modus minta jatah uang atau jatah preman terhadap sejumlah pejabat di Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pemerasan modus jatah preman dari anggaran proyek infrastruktur tahun 2025. Modus jatah preman ini diberikan terhadap para bawahannya dengan setoran sebesar 7 miliar rupiah per wilayah. Jika tidak memberikan setoran, Abdul Wahid mengancam bawahannya dipecat. Uang setoran untuk Abdul Wahid dikumpulkan melalui tim tenaga ahli dan diduga digunakan untuk keperluan pribadi termasuk perjalanan ke luar negeri seperti Malaysia, Inggris hingga Brazil.
Ya, di tengah sorotan dugaan korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid, potret ketimpangan pembangunan kembali mencuat. Ya, pemirsa, di Teluk Pulai, Rokan Pulau Hilir, pemirsa, yang jalan utama yang rusak parah sejak puluhan tahun tak kunjung diperbaiki. Setiap pagi, anak-anak sekolah harus menembus genangan dan lubang jalan demi menuntut ilmu. Jalan Datuk Raja Ali di Desa Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, yang berada di pesisir laut Rokan Hilir Riau, kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan utama desa tersebut rusak parah, dan untuk menyambung jalan beton yang sudah terputus, warga terpaksa memasang kayu. Akibat rusaknya jalan, Desa Teluk Pulai nyaris terisolir. Anak-anak yang akan ke sekolah terpaksa turun dari motor saat melintasi jalan tersebut. Saat pasang laut tinggi, jalan yang rusak parah itu hilang terendam banjir, hingga untuk menyeberangi genangan banjir, orang tua terpaksa menggendong anaknya. Pemerintah desa Teluk Pulai tidak berani menggunakan dana desa untuk memperbaiki jalan rusak tersebut karena melanggar aturan dan juga tidak diizinkan oleh Pemkab Rokan Hilir. Berharap sangat perlu perhatian khusus kepada pemerintah daerah, kalau perlu sampai ke pemerintahan pusat, coba tolong untuk infrastruktur jalan lebih ditingkatkan lagi, kan? Lebih diprioritaskan lagi, karena ini mau seperti apapun desanya, maju desanya, berkembang desanya, ataupun hebat masyarakatnya, kalau infrastrukturnya jalannya tidak bagus, tak ada hasilnya. Jalan menuju ke Desa Teluk Pulai awalnya dibangun pada tahun 2003 sepanjang 5 km. Dan tahun 2005 pembangunan jalan desa selesai. Namun setelah lebih 20 tahun dibangun, jalan utama di pesisir Rokan Hilir tersebut tidak pernah diperbaiki. Dari Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta perluasan jalur kereta cepat HUS hingga ke Banyuwangi. Ya, PT KCIC menyatakan siap mendukung penuh rencana tersebut menyambut visi transportasi yang tak lagi berhenti di Surabaya. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUS akan segera berakhir. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah menyatakan akan membayar utang WUS sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Prabowo pun meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan ribut lagi atas polemik WUS. Selain itu, Prabowo pun berharap trayek WUS dilanjutkan dan tak hanya berhenti di Surabaya saja, melainkan diperpanjang hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak, tadi ngobrol sama penumpang ya? Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Menanggapi hal ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh rencana pemerintah tersebut. Jika trayek kereta cepat diperpanjang hingga Banyuwangi, KCIC pun siap melaksanakan kajian kelayakan terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan.